Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, yang kami hormati Bapak-Bapak unsur Musbida atau Kepala Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penilai Wahana Tata Nugraha beserta rombongan, Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara penilaian Wahana Tata Nugraha tahap 2 dan 3 di Kota Lubuk Sikaping pada hari ini Jumat tanggal 23 Agustus 2013 di Kabupaten Pasaman dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir bersama dalam rangka penilaian Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan sudah Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Kajari, Ketua Pelajaran Agama, dan Pak Ketua DPRD yang dah hadir aja Pak Wakil Bupati di Manado sekarang. Ini bupatinya hadir, Bu. Itu untuk kesembuhan dukungan pada kita bersama, terutama pada pemerintah daerah dalam menunjukkan tertib lalu lintas di Kabupaten Pasaman. Terkait dengan adik-adik mahasiswa dan LSM yang hadir pada pagi hari ini, termasuk dari KPI juga hadir. Hadirin adalah sekalian yang itu banyak beloknya. Mungkin nanti iseng-iseng boleh nanti suruh coba itu melewati garis khatulistiwa Ibu Lubuk Sikaping untuk lewat di Bonjol di Ekuator itu. Bonjol itu garis khatulistiwa itu menurut kepercayaan masyarakat kita di sini, kalau 10 kali kita bolak-balik di Ekuator itu awet muda 10 tahun usia kita dinilai dari pemerintah pusat berkaitan dengan tertib lalu lintas di Kabupaten Pasaman. Sejauh mana Kabupaten Pasaman telah melaksanakan tertib lalu lintas ini? Yang pertama, untuk penilaian tahun 2012 sebelumnya disahkan di 2013 kemarin. Yang pertama, Kabupaten Pasaman dianugerahi penghargaan itu. Sehingga kami dengan Pak Kapolres yang hadir berfoto-foto di penghargaan lain, penilaian lain. Ini semacam mukjizat Pak Gayani. Setelah WTN ini kita terima, mengalir sudah itu penghargaan lain. Sudah itu kita dapat Adipura yang tidak pernah juga diraih sebelumnya. Wahana Tata Adiwiyata dan lain-lain penghargaan lainnya. Termasuk juga terakhir pelayanan publik tingkat Sumatera Barat. Pasaman juga ada yang terbaik, kata Pak Gubernur, Bu, kata Pak Gubernur. Penghargaan Wahana Tata Nugraha ini ternyata berkorelasi dengan bidang-bidang lain. Dimulai dari Wahana Tata Nugraha. Kita di Kabupaten Pasaman dari waktu ke waktu untuk berusaha bisa meningkatkan pelayanan sekaitan dengan keselamatan pengguna jalan ini. Mungkin Ibu lihat kalau Ibu masuk dari itu gerbang Pasaman, kalau Ibu katanya Ibu kalau tidak salah sudah 4 kali ini ke Pasaman, Ibu ya. Kita berupaya melakukan pelebaran jalan yang ada, antara lain membuat trotoar dan lain sebagainya untuk keselamatan pengguna. Dan dengan kesungguhan kita, tahun ini kita juga mengadakan peralatannya melalui PBD kita.
Banyak daerah mungkin saya yakin tidak punya komitmen untuk itu. Karena kita sadar sekali keselamatan pengguna jalan ini juga ditentukan oleh kelayakan kendaraan itu sendiri. Kalau berseloroh saya sampaikan ke siapa kabinnya ini, Asadi, tidak mungkin hanya dengan mereka-reka, ya, termasuk masalah emisinya. Ini alhamdulillah persetujuan dukungan DPRD, Bu, untuk tahun ini kita menganggarkan untuk pengadaan peralatan ini sebesar 1,7 miliar melalui APBD. Masalah keselamatan di jalan raya ini. Begitu juga kita mengembangkan rambu-rambu lalu lintas. Mungkin Ibu lihat juga di Lu Saping ini dibandingkan tahun yang lalu dengan saran Pak Kapolres juga, Pak Ketua PN dan Pak Kajari tentunya, ada beberapa titik yang kita tambah rambu-rambu lalu lintas, baik itu berupa warning light dan lain sebagainya. Ini terus akan kita kembangkan ke depan, termasuk trotoar barangkali. Tidak hanya di ibu kota kabupaten ini, Bu, termasuk ke kecamatan-kecamatan lain kita kembangkan di Rau. Kita juga sudah menyiapkan fasilitas trotoar untuk masyarakat di kecamatan Rau. Jadi kalau Ibu sampai ke Rau itu juga warning light juga di beberapa titik seperti di Panti, Takus ya Pak Masril, tahun ini juga kita sediakan. Ini gambaran sedikit tentang kondisi langkah-langkah yang sudah kita lakukan di Kabupaten Pasaman. Kami yakin termasuk pembenahan terminal juga kita lakukan terus. Namun kita yakin tentu belum semua apa yang kita lakukan ini memenuhi standar-standar yang diharapkan secara nasional mungkin. Namun yang pasti usaha, keinginan dan harapan kita untuk selalu menyiapkan seluruh sarana prasarana bagi kepentingan umum khususnya dalam berlalu lintas ini terus kita giatkan. Termasuk juga Pak Kajari, Pak Kapolres sudah melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, Bu. Ya, kemarin Pak Kajari ke Tigonagari, Pak Kapolres bergantian, Bu, Bapak Musbida ini juga memberikan penyuluhan tentang tertib berlalu lintas. Inilah yang bisa kita lakukan di Kabupaten Pasaman, dan kami yakin apapun hasil yang Ibu dapatkan, yang pasti kita di Kabupaten Pasaman dengan seluruh terkait selalu ingin bagaimana pelayanan kita di bidang lalu lintas ini semakin hari semakin baik tentunya ke depan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat datang, Bu, di Kabupaten Pasaman, dan mohon maaf selama Ibu di Kabupaten Pasaman bersama rombongan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati selama penerimaan ini. Kami atas nama tuan rumah sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, para pejabat di lingkungan Kabupaten Pasaman, para ketua SKPD, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara pagi hari ini. Terima kasih sekali kepada Pak Bupati dan jajarannya karena kami merasa nyaman Pak di sini. Kemudian rasanya semalaman tuh kalau seandainya waktu mengizinkan kami kurang Pak di sini. Benar tadi yang disampaikan Bapak Bupati bahwa komitmen pemerintah daerah adalah peran besar dari kemajuan suatu wilayah. Kemudian juga kami juga tidak melupakan sumbangsih dari masyarakat. Sesuai dengan persyaratan, memang kami harus
masih menilai sesuai dengan kondisi yang ada. Sementara unsur pemerintah pusat kami melihat dari jauh, dari kebijakan yang kami produk kemudian diimplementasikan ke daerah. Pemerintah provinsi mungkin melihat karena ini adalah wilayah binaan. Jadi dari unsur-unsur seperti itulah kami harapkan penilaian ini seobjektif mungkin bisa dilaksanakan. Kalau kita tahu bersama memang penghargaan wahana tata negara ini sudah kami lakukan sejak tahun 1992. Ini sekilas acara-acara penyerahannya. Memang piala ini adalah piala presiden, sehingga kami upayakan seandainya bisa dan memungkinkan presiden atau wakil presiden sendiri yang menyerahkan. Ya, kita lanjut saja. Kalau kita tahu tujuan dari penyelenggaraan wahana tata negara ini adalah dasar hukumnya, dasar undang-undang maupun keputusan menteri. Kemudian tujuannya adalah apresiasi pemerintah terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ya, kita lanjut saja. Jenis-jenis penghargaannya memang ada beberapa jenis penghargaannya, mulai dari sertifikat, kemudian plakat hingga piala. Nah, piala ini pun juga ada kategori-kategorinya, juga siapa yang menerima. Dan kepada pemerintah provinsi yang mengikut sertakan lebih dari 50% wilayah kabupaten kotanya, dan dari 50% yang diikutkan itu lebih dari 50% mendapatkan piala. Kami melihat upaya-upaya dari pemerintah provinsi Sumatera Barat ini juga ingin meraih piala wahana tata negara kencana, mungkin mengikuti provinsi Bali dan Jawa Timur yang sudah mendapatkan terlebih dahulu. Motivasi besar berkiprah besar terhadap kemajuan transportasi perkotaan. Demikian juga Wiratama Kencana dan sebagainya. Ya. Penilaian dari wahana tata negara ini memang 3 tahap, Bapak Ibu sekalian. Tahap pertama adalah penilaian administrasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Setelah melalui penilaian administrasi inilah ada indikator penilaiannya, jumlah nilai yang didapatkan. Manakala di atas 60 barulah diikutkan untuk penilaian tahap kedua dan ketiga. Tahap kedua inilah lebih banyak ke survei yang ada. Survei dalam hal ini adalah melihat sarana-prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh 3 unsur, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Lubuk Sikaping ini bisa dilakukan dari sisi room saja. Jadi IT kita masukkan di sini, Pak Bupati dan jajarannya hanya dari satu ruang saja sudah bisa melihat keseluruhan penyelenggaraan transportasi perkotaan di kota Lubuk Sikaping ini. Itulah kami mohon segera disusun rencana umum jaringan transportasi jalan hingga beranak pada master plan transportasi perkotaan, dan itu kami mohon juga dilegalkan, diperdakan, sehingga kami bisa tahu kapan, tujuannya apa, sasarannya apa pengembangan transportasi perkotaan di kota Lubuk Sikaping ini, umumnya di Kabupaten Pasaman. Mungkin itu yang merupakan catatan kami. Pengamatan lapangan secara teknis akan disampaikan oleh Pak Budi Santoso beserta contoh-contoh penyelenggaraan yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Memang kami menyadari bahwa pengamatan kami hanya sekilas, hanya sesiangan bilangnya kalau tidak bisa dibilang seharian. Sementara pengamatan yang benar harus dilakukan mulai pagi sampai malam, mulai jam sibuk, jam tidak sibuk, mulai hari Senin sampai hari Minggu. Namun karena keterbatasan waktu yang ada, kami hanya melakukan beberapa saat. Namun inilah oleh-oleh yang kami tinggalkan, yang kami dapati di lapangan. Yang baik silakan dipertahankan. Kalau yang kurang sempurna, mari kita sempurnakan bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Memang belum menggambarkan keseluruhan penyelenggaraan transportasi, tapi kami berharap ini sudah
sudah mewakili dari siapapun yang datang ke Kabupaten Pasaman melihat kemudian meninggalkan dan ada kesan yang tertinggal di benak Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah silahkan Pak Budi mempresentasikan. Kami juga mohon pamit, setelah ini kami akan meninggalkan Kabupaten Pasaman. Kami kembali ke Bukit Tinggi untuk melakukan penilaian selanjutnya. Mungkin ada salah atau kekhilafan kami selama di sini, kami mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penilaian lapangan yang kita lihat adalah ada 4 aspek, yaitu aspek sarana angkutan umum, prasarana, lalu lintas, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator penilaian sarana angkutan umum adalah penampilan kendaraan seperti apa, papan trayeknya sudah ada atau belum, tanda perusahaan, jenis trayek, seragam pengemudi, identitas, daftar tarif, kaca film, dan kesesuaian lalu lintas. Ya, ini beberapa contoh angkutan umum yang ada di kota ini. Kalau kita lihat ini, di depan sudah dipasang papan trayek jurusan, depan, di belakang. Namun masih belum ada nomor trayek, Pak. Mungkin ya nomor trayek, kemudian jenis pelayanan. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 22, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah kota kabupaten itu wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dan barang. Dan kepemilikan atau kepengusahaan angkutan umum itu diarahkan kepada BUMN atau BUMD atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Memang kita sadari sendiri saat ini yang berlaku dan terjadi adalah bahwa biasanya kalau angkutan-angkutan kecil seperti ini adalah secara perorangan. Jadi mungkin ke depan mungkin bisa diciptakan kembali membentuk suatu badan usaha untuk penyelenggaraan angkutan umum. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang kita berikan kepada masyarakat, yaitu tentang kita harus menetapkan jaringan trayek, kemudian mempermudah proses perizinan, serta satu hal yang tidak kalah penting adalah tidak memberikan atau menjadikan angkutan umum itu sebagai suatu target PAD. Karena apa? Karena jika angkutan umum itu dibebankan kepada menjadi suatu target PAD, maka akan berikat kepada kenaikan tarif yang secara langsung akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Kenapa demikian? Ada beberapa perhitungan-perhitungan yang didalamnya, misalnya ada memasukkan biaya perizinan atau biaya kir atau biaya di terminal, itu akan mengakibatkan kalau memang tinggi itu secara otomatis tarif pun akan tinggi. Berikut ini adalah contoh angkutan umum yang benar, sesuai dengan amanat KM 35. Kalau kita lihat di papan trayek di depan, terus nomor trayeknya di sini, jenis angkutan yang ditulis di samping, kemudian nomor trayek, kemudian kalau di sebelah sini ada logo perusahaan, lalu lintas, dan simpang prioritas. Berikut ini karena adanya hujan, jadi kelihatan sedikit buram, Pak ya, tapi inilah yang kita dapatkan. Ada 3 ruas jalan yang kemarin kita coba telusuri. Secara umum bahwa kondisi pembukaan jalan dalam keadaan baik, tidak ada lubang atau tidak ada gangguan yang dapat menghambat arus lalu lintas. Kemudian pemanfaatan kemudian inilah fasilitas pejalan kaki, jalan ini membojol, hanya ada di salah satu sisi, dan kami lihat juga kelandaian itu sudah cukup baik, Pak, cuman
memang masih agak terlalu terjal kalau kita bandingkan orang yang ingin atau orang yang menggunakan kursi roda, dia masih agak sulit Pak untuk menanjak di tempat seperti ini karena belum terlalu landai. Kemudian perkerasannya di jalan Sudirman juga sudah bagus, kemudian di Ahmad Yani juga sudah baik karena dia juga terpisah oleh arus lalu lintas langsung, sehingga menjadi lebih aman. Dan karena di sini pepohonan jadi lebih asli, orang berjalan juga terlindung, kemudian mungkin hawanya lebih sejuk, lebih enak gitu. Karena apa Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap ruas jalan di wilayah perkotaan itu diwajibkan Bapak Ibu untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki. Jadi harapan kami nanti ke depan semua jalan yang ada di kota ini kalau bisa kita bangunkan fasilitas pejalan kaki dengan baik. Tunggu, kemudian kamar mandinya, kemudian halte Pak. Kita lihat halte di sini memang sudah cukup baik. Cuman ada mungkin perlu beberapa hal yang harus kita sampaikan Pak. Mungkin perlu diinformasikan papan jurusan trayek untuk trayek yang melalui halte tersebut. Kemudian kita berikan rambu petunjuk bus stop. Kemudian mungkin diberi penerangan di sini, diberi tempat sampah di sini. Mungkin kalau sekarang mungkin sepertinya tidak terlalu kelihatan fungsinya, tapi nanti kalau saat kota ini sudah sangat berkembang dan angkutan umum juga sudah banyak melalui kota ini, mungkin itu sangat kita perlukan. Ya. Ini kondisi rambu lalu lintas yang ada sudah cukup baik, walaupun kita temukan beberapa yang terhalang umbul-umbul, tapi nanti bisa kita atasi bersama. Kemudian mungkin ya sedikit pudar dan kotor, mungkin untuk selalu dirawat ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apel Pak, kamera apel kemarin sudah cukup bagus, sudah dilengkapi dengan marka, kemudian informasinya. Terus harapan kami Pak, nanti tolong dibuatkan setiap lampu apel itu dikasih lampu pendahulu peringatan adanya apel, kemudian baru lampu, kemudian dikasih dipasang apa ini pelindung ini, supaya biar kalau ketabrak itu tidak langsung hancur. Dan ini juga sama, tidak pakai. Kemudian disiplin roda 4 sudah cukup bagus, juga berhenti di belakang garis stop, begitu yang ini. Nah, ini adalah contoh kedisiplinan roda 2. Coba kalau kita lihat di sini, ini sudah dia berhenti di depan garis stop, bonceng lebih dari 1. Dia pakai helm, anak-anaknya nggak pakai helm. Gitu. Dan ini sudah cukup bagus yang di sini. Nah, juga sudah menyalakan lampu isiangan juga dan sudah nyala. Ya. Ini juga suatu bentuk apresiasi yang kita lihat di angkutan umum kedisiplinan. Dia berhenti di halte dan menaikkan dan menurunkan penumpang di halte. Nah, ini pejalan kaki. Memang kami memperhatikan kedisiplinan pejalan kaki di kota ini luar biasa bagus. Saya lihat hampir semua orang berjalan di trotoar. Kami ini sangat mengapresiasi sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, menyiapkan sebagian dana yang begitu besar untuk sektor tersebut. Untuk itu kami berikan aplaus. Kami kepala daerah tidak perlu diragukan di Pasaman ini. Ya. Kita lihat berapa hal yang perlu mungkin kita kesadaran masyarakatnya. Ini memang persoalan bersama tentunya. Tetapi ini juga sebenarnya Pak Kapolres dengan
polisi kecilnya dan lain sebagainya terus kita galakkan, mulai anak usia sekolah, ini melalui PAUD dan lain sebagainya, Pak. Karena membentuk kesadaran ini masyarakat tentang arti penting tertib berlalu lintas ini mindsetnya. Ini kita menyadari sekali, tentu tidak bisa kita simsalabim ya Bu ya. Kalau yang kayak Pak Ketua PA saya ini tidak bisa dibentuk lagi Bu, udah begini dia nih Bu. Kurang fit ya. Nggak mau, kayak Linda, kepala PU saya ini Bu, nggak mau dibentuk lagi Bu, udah begini dia nih. Jadi yang kita lebih mempersiapkan ke depan. Seperti Bapak dia tadi yang nyebrang itu, udah susah bentuknya Pak. Ya, nah ini kita lebih cenderung melalui sekolah-sekolah. Itu yang saya sampaikan tadi. Contohnya kemarin Pak Kajari ke Ibu Nagari jauh kecamatan. Kita berikan kesadaran, termasuk penyuluhan tentang tertib berlalu lintasnya Pak Kajari ya. Termasuk sanksi-sanksi yang disampaikan terhadap hal-hal yang melanggar aturan lalu lintas. Kemudian ada beberapa catatan penting barangkali yang perlu disampaikan yang itu perlu kita tindak lanjuti, seperti perda rencana penggunaan jalan, pengembangan jalan dari jalan kita di Pasaman termasuk untuk kota. Saya minta ini masuk dalam prolegda kita, ya Pak Mas ya, masukkan. Insya Allah Ibu sekali lagi di sini perdanya sudah ada, Bu. Saya jamin ini. Memang kita punya program untuk nanti berkoordinasi dengan polisian, rencana penggunaan jalan, pengembangan jalan kita ini. Kemudian juga ada catatan, saya lihat tadi memang terminal truk, angkutan barang, ya, angkutan barang, ini juga kita tindak lanjuti Pak Mastil, kita tindak lanjuti dan memang sejujurnya barangkali untuk ibu kota kabupaten ini Bu, tentu belum aktivitasnya belum seperti kota-kota. Sama aja itu. Kalau Ibu ke Lubuk Basung lebih lagi Bu sepinya dari. Ya, begitulah kondisinya. Tetapi kalau secara umum tentu kita ingin tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Beda barangkali dengan misalnya Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, ya, yang memang aktivitas angkutan barang dan lain sebagainya ada. Namun demikian tidak ada salahnya Pak Masdil ini menjadi program kita ke depan, karena memang truk-truk besar itu kan tidak boleh masuk kota. Dan saya pikir memang perlu ada terminal atau gudang sementara seperti yang disampaikan Pak Ibu tadi untuk penampungan sebelum dia masuk kota, transitnya lah yang perlu kita pikirkan. Kemudian ada catatan juga yang penting mungkin tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi IT. Ini saya pikir ini tidak sulit. Saya cerita-cerita sama Ibu kemarin, 300 jutaan itu Pak Bupati gitu. Saya pikir ini kita programkan. Mungkin ini maksudnya di perubahan 2014. Perubahan 2014. Nah ini mungkin dari satu titik saja kita bisa mengontrol. Walaupun kita belum kota besar, rasanya berpikir besar itu perlu. Ya, berpikir jauh ke depan itu perlu. Masuk rencana jalan yang sampai dari depan itu sebenarnya planning untuk ke depan. Kemana? Karena biasanya memang kita ini jarang yang berpikirnya itu jauh ya. Hari ini buat begini, ya. Nah, kemudian 10 tahun ke depan, kok tidak cocok lagi. Nah itu juga Bu, saya selalu menyampaikan ke SKPD kita ini seperti bangun jembatan. Saya tidak mau lebar jembatan itu mau jalan kabupaten, mau jalan nasional, apa provinsi, saya bilang itu minimal 7,2. Coba lihat itu benar, tanya ke SKPD PU itu, tidak boleh. Membuka jalan juga begitu. Seperti Panti Undal sekarang misalnya, saya ingin contohkan. Saya minta 10 meter harus dibebaskan. Mumpung sekarang. Kalau udah nanti 20 tahun, 15 tahun ke depan, jembatan ini dibangun kan bukan untuk 5 tahun. Jalan ini kita bangun bukan untuk 5 tahun. Rakyat ini penduduk pasti berkembang. Ini yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman dan ini sudah mulai kita laksanakan.
banyak sekali memang kalau kita lihat gang-gang kita, misalnya di pusat kota Lubuk Kaping inilah, untuk selisih mobil aja susah. Tapi kita harus aspal, harus hotmix jalannya. Ini persoalan sih. Karena dari awalnya tidak tertata dengan benar. Benar yang Ibu sampaikan, harus ada rencana jalan dengan baik dari sekarang. Jadi kita siapkan sebuah Masril, Ibu dan Ibu sekali lagi di sini kalau bulan Juni nanti Ibu di sini. Perda sudah ada itu pasti. Perda yang kita bahas yang pertama untuk 2014 nanti. Mengenai IT juga Pak Masril, tolong dikoordinasikan dari sekarang dan saya dari sekarang kita koordinasikan, mudah-mudahan dia PBD perubahan yang bisa masukkan. Ini barangkali beberapa hal catatan yang bisa kami sampaikan, dan yang pasti Bu, kita di Pasaman khususnya di Ibu Kota Kabupaten kita ini di Lubuk Kaping, seperti Ibu lihat dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, kita selalu ingin memperbaiki pelayanan kita di bidang lalu lintas ini, termasuk pelebaran jalan yang Ibu lihat. Mungkin tidak banyak juga kabupaten yang berani melakukan itu, karena berhadapan dengan masyarakat untuk menggusur rumah orang itu, Bu. Ya, itu demi kepentingan rakyat itu juga. Saya dengan Bapak Musbida berkomitmen untuk selalu mengembangkan ini, khususnya dalam pelayanan di bidang lalu lintas jalan ini. Termasuk tadi juga ada catatan memang agak lucu itu saya lihat. Ada zebra cross, tapi jalannya ada taman, itu aneh itu saya lihat itu. Habis itu buka lah itu Pak Musbida. Ya sama-sama PU, tolong buka itu yang depan kodim itu benar itu. Lucu aja itu saya lihat tadi. Nggak pernah kepikir sama saya itu, Bu. Itu luput dari pikiran saya, lucu itu jadinya. Berarti dia nyebrang, dia terapas itu Pak Kapolres, terapas hilang. Pak Kapolres juga ada kasih saran itu, sayang aja itu. Diam aja Pak Kapolres. Jadi untuk itu lucu itu saya lihat. Itu segera itu. Dan tidak tunggu waktu lagi lah besok. Karena banyak dikit kalau dia buka itu sepeda, buka aja 1,5 meter. Aneh aja itu bekerja di bagian seperti itu. Tinggal pindahkan aja itu budaya. Termasuk tubuh yang di pusat kota kita ini. Sekarang kita akan kecil, sudah ada surat dari Polres. Itu juga rawan kecelakaan. Terlalu besar rupanya kaki ini, Bu. Ini sekarang di Babil ya. Sudah kita anggarkan di beberapa ini, kami juga benarkan. Jadi inilah Bu sekilas yang bisa kami tanggapi terhadap penyampaian Ibu dari tim teknis Pak Menteri tadi. Sekali lagi apapun lah semua yang Bapak Ibu temui di Kabupaten Pasaman, khususnya di kota kecil Lubuk Kaping ini, penilaian yang Ibu berikan BTN itu pertama membawa anugerah bagi Kabupaten Pasaman. Karena diikuti oleh habis BTN itu Adipura, Adipiata dan lain sebagainya. Memang doa Ibu untuk Pasaman ini, untuk Lubuk Kaping ini dimulai dari BTN itu ternyata membawa. Mudah-mudahan ke depan untuk tahun depan nanti dalam penelitian yang sekarang dengan komitmen kita selalu ingin lebih baik dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang lalu lintas ini kepada masyarakat, agar memberikan penilaian tersendiri bagi Ibu dan Bapak sekalian yang ada dalam negeri ini, dan yakinlah apapun sekali lagi kami di Pasaman dengan segala keterbatasan yang ada terus akan mengoptimalkan kemampuan kita untuk memberikan pelayanan di bidang lalu lintas jalan ini, termasuk juga melakukan pembinaan tidak hanya fisik yang kita bangun, tetapi kesadaran dan disiplin masyarakat juga kita bangun. Ini banyak Polri yang ke depan biasanya ya Pak Kapolres, polisi kecil dan sebagainya. Ini kita tampilkan, kita tanamkan dari kecil. Jadi yang tadi Pak Uni lihatkan itu, dia tidak pernah dibina Pak Kapolres itu, yakin saya. Kalau sempat dibina Pak Kapolres itu, sudah tidak mau dia nyebrang di situ. Inilah ini budaya
berproses, dan saya yakin ke depan Pasaman akan lebih baik. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Sekda, WTN tetap ada di Pasaman itu. Pak Kapolres tidak lagi ya Pak Kapolres ya. Jalan-jalan ke Kapolres sambil jalan berfoto kami di sana. Mudah-mudahan itu adalah kebanggaan bagi masyarakat Pasaman, Bu, Bapak sekalian. Dan akhir kata, mohon maaf kalau dalam pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang ada yang kurang berkenan, jadi Ibu Bapak sekalian, dan lebih itu adalah semangat kami untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi, memenuhi berbagai harapan, tidak hanya dari pemerintah pusat, provinsi, termasuk harapan masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik. Makasih, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.